Menteri model apa itu menteri model begitu? Dia tidak pernah datang di Alor kok. Memangnya itu PKH itu DPR yang urus? Saya mau tanya dulu. Pak ada orang besok tidak boleh ada di sini. Besok kamu pulang sudah. Saya kasih ingatkan, kamu pulang gitu. Besok saya bikin surat kasih presiden itu. Lu dia pikir dia terlalu hebat apa? Pimpin Surabaya tanam apa namanya bunga pohon saja kok tahu apa dia? Apa dia? Kasar dia itu. Sebentar kasih bupati marah itu. Kau punya laporan kasih presiden itu. Memangnya bantuan pola penanganan bantuan PKH itu apa? Coba saya bilang. Itu program apa pusat. Betul tidak? Program pusat untuk apa? Keluarga harapan miskin itu. Itu penanganan dia ada di bawah pemerintah. Kok bagaimana dia bilang DPR? DPR mana itu gubernur apa menteri masih lebih baik Ibu Kofifa. Pantas model begitu tuh tempat itu korupsi. KPK tangkap lagi nanti saya suruh kasih tahu dia. Apa itu menteri? Kasih dia bilang saya apa tuh? Makanya saya suruh jemput ini malam. Besok kamu pulang tadi. Datang lagi orang bilang sengaja kamu datang di sini. Berarti kau tidak ikhlas datang ini Alor. Kau siapa itu kau? Lu pergi tanya presiden dengan gubernur saya siapa itu? Apa itu kamu ini? Kamu tidak menghargai orang pemerintah yang kerja. DPR mana itu? Itu kan orang caplok, ya toh? Bantuan itu dari apa pengurus PKH. Baru bilang presiden perintah untuk dia yang bagi. Dari mana itu? Yang model begitu. Lalu itu menteri juga omong lurus saja begitu. Berarti dia juga tidak mengerti, ya toh? Pola bantuan ini sampai ke bawah. Tidak mengerti itu apa begitu. Makanya mulut jangan cepat dari pikiran. Pejabat itu ingat, omong itu pikir dulu baru omong. Kau pikir kita di daerah bodoh barangkali. DPR mana yang punya tanganan begitu? Sekarang kau datang lagi bilang baru 13 orang. Sembarang saja kau. Saya lempar kau dengan kursi baru kau tobat nanti. Kau datang bukannya tanya kami, lu tanya orang lain. Sekarang lu bilang data saya tanya tadi toh. Lu dapat itu data dari mana? Data awal kami tadi. Terima dari mana itu kau omong begitu? Jangan kau omong dari manusia. Saya kan iblis di sini. Kau sembarang saja kau. Bangsat itu kau. Kau golongan berapa? Saya kasih ingat sama lu. Lu golongan berapa? Kau di kementerian golongan berapa kau? Hah? Golongan 4 berapa kau? Wah pantas kau. Saya 4 kau mengerti? Setan lu ini. Lu kasih lu kau menteri itu. Bahwa bupati bilang kau paling bodoh. Titik. Menteri Sosial Tri Risma hari ini akhirnya buka suara setelah dicerca Bupati Alor NTT Amon Jobo. Setelah mengetahui video viral yang berisi amarah Bupati Alor tersebut, mantan wali kota Surabaya itu akhirnya memberi tanggapan. Menurut Risma, bantuan yang diberikan kepada masyarakat Alor pada awal April 2021 tersebut merupakan bantuan korban bencana banjir bandang dan siklon tropis Roja di NTT. Ia meluruskan bahwa bantuan tersebut bukan bantuan dari program Keluarga Harapan atau PKH seperti yang dimaksudkan oleh Bupati Alor Amon Jobo. Lalu mengapa Risma menyerahkan bantuan tersebut kepada Ketua DPRD bukannya kepada Pemkab Alor? Risma beralasan pada saat mengirimkan bantuan ia tidak bisa menghubungi Pemkab Alor. Dia pun sempat merasa putus asa. Padahal bantuan itu harus segera diberikan kepada masyarakat yang menerimanya. Risma mengaku barang bantuan saat itu dikirim dari Surabaya. Pihaknya ingin agar bantuan itu cepat tiba di lokasi bencana. Tapi sayangnya, pihak Mensos tidak bisa masuk ke Pulau Alor saat itu. Risma mendapat informasi kalau bencana hampir terjadi di seluruh NTT. Ia sempat menghubungi kepala dinas tempat, namun sayangnya kepala dinas tidak bisa merespon. Saat itu jaringan memang terputus akibat amukan badai Seroja di seluruh NTT. Selain jaringan terputus, menurut Risma, kendaraan pengangkut bantuan untuk bencana di NTT juga terhambat di pelabuhan karena kondisi cuaca yang buruk. Risma sekali lagi mengaku sempat putus asa pada saat itu. Di tengah ketidakjelasan tersebut, menurut Risma,
Ketua DPRD Kabupaten Alor, Eni Anggrek, menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor. Tanpa pikir panjang, Risma akhirnya menyetujui tawaran tersebut agar bantuan bisa cepat diterima masyarakat terdampak bencana. Apa yang disampaikan Risma memang benar. Saat itu, situasi di NTT memang benar-benar terputus. Jaringan telepon dan listrik mati total selama hampir 2 minggu. Namun sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Amon menuding pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor. Amon yang tersinggung dengan tata kelola bantuan tersebut melampiaskan kemarahannya kepada sejumlah staf Kemensos yang datang ke Alor. Makanya saya suruh jemput ini malam. Besok kamu pulang ini. Datang lagi orang bilang sengaja kamu datang di sini. Berarti kau tidak ikhlas datang ini Alor. Kau siapa itu kau? Lu pergi tanya presiden dengan gubernur, saya siapa itu? Ia bahkan tega mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor. Tak hanya itu, Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia. Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi. Sebagaimana dilansir oleh Kompas.com, saat dikonfirmasi, Bupati Amon Jobo membenarkan soal video tersebut. Menurut Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor. Namun sesungguhnya kemarahan Amon berawal saat Menteri Sosial Tri Risma Harini melaporkan kepada Presiden Jokowi pada pertemuan virtual penanganan bencana di NTT dan NTB. Dalam peristiwa tersebut, Risma melaporkan bahwa dirinya telah mengirimkan bantuan bencana alam di Kabupaten Alor melalui DPRD Alor. Pertemuan yang diadakan secara virtual tersebut dilaksanakan pada Selasa 6 April 2021 hingga Rabu 7 April 2021. Hal inilah yang membuat Bupati Amon tersinggung dan merasa disepelekan sebagai pemerintah. Ia merasa dilangkahi sebagai pemerintah daerah. Amarah Amon makin meluap lantaran bantuan tersebut diberikan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor, Eni Anggrek. Eni sendiri merupakan Ketua DPRD Alor dari PDIP, sementara Bupati Amon diusung oleh Partai Nasdem. Bisa jadi persaingan politik lokal antara PDIP versus Nasdem ikut menyulut amarah Bupati Amon. Sebagaimana diketahui, rivalitas Nasdem dan PDIP di tingkat nasional ikut terbawa ke NTT. Apalagi hawa pilkada lokal baru-baru ini sangat kental mempertontonkan rivalitas Nasdem dan PDIP di NTT. Terlepas dari itu, kedua belah pihak sebaiknya bersikap terbuka dalam mengelola masalah. Bupati Amon mesti memahami kondisi darurat bencana yang menyebabkan terputusnya jaringan komunikasi untuk bantuan. Di sisi lain, Mensos Risma dengan rendah hati perlu meminta maaf kepada Bupati Alor agar persoalan ini tidak berlarut. Risma memang tidak sepenuhnya salah, tetapi bukankah memaafkan itu punya tujuan yang lebih mulia? Memaafkan tidak berarti mengakui kesalahan, tetapi lebih dari itu, memaafkan adalah misi perdamaian.